Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum. Tayammum ta'rifnya lughatan al-qasdu. Dalam bahasa, tayammum itu adalah bermaksud atau menuju. Bermaksud atau menuju. Jadi tayammama itu artinya adalah qasoda, menuju. Tayammamtus suqo. Saya menuju ke pasar gitu. Syar'an, dalam syariat, tayammum isalut turab ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusah. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat khusus, dengan niat tertentu. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Asbabut tayammum. Sebab-sebab yang mewajibkan untuk tayammum. Mewajibkan atau membolehkan untuk tayammum. Nanti kita akan bahas ada yang wajib, ada yang boleh. Ya. Asbabut tayammum sab'ah. Sebab tayammum itu ada 7. Nazamaha ba'duhum, dinazamkan oleh sebagian para ulama. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu. Ini akan dibahas di penjelasan sebelahnya itu. Faqauluhu faqdun, perkataannya faqdun. Ya, faqdun itu apa artinya? Faqdun itu adalah faqdul ma, tidak adanya air. Hissan, secara fisik atau secara fakta. Memang faktanya, realitanya nggak ada air. Ya. Wa yatayammamu bila tolab, dan dia bertayamum tanpa mencari air. Intayaqona faqdahu, apabila dia meyakini ketiadaan air tersebut. Wa ba'da tolab, maksudnya wa yatayammamu ba'da tolab, dan dia bertayamum setelah mencari air. Ila haddil ghauth, sampai ke batasan al-ghauth. Nanti saya terangkan apa itu haddul ghauth. Sampai batasan al-ghauth. Wa huwa 300 dhira', dan dia adalah jarak 300 dhira'. In tawahhama wujudahu, apabila dia waham. Waham itu dia menyangka dengan prasangka yang lemah. Ya, prasangka yang lemah itu 50% tingkat keyakinannya. Intawahama wujudahu au dhannahu, atau dia menyangkanya dengan prasangka yang kuat. Dzon itu bisa 70%, 75% tingkat keyakinannya. Au syakka fihi, atau dia syak, ragu di dalamnya. Wa yajibu alaihi talabuhu, maka dan dia wajib mencari air fi haddil qurbi, di batasan al-qurbi, dekat, sebagaimana nanti batasan disebut dengan dekat itu akan kita kaji juga. Intayaqona wujudahu fihi, apabila dia meyakini adanya air di haddul qurb itu. Wa huwa milun wa nisf, itu 1 mil setengah. Wa mazada yusamma, dan selebihnya itu dinamakan haddul bu'di, dinamakan batasan jauh. Wala yajibu alaihi talabuhu minhu, tidak wajib dia mencari air di haddul bu'd mutlakon, secara mutlak, entah itu dia meyakini adanya air, dzon adanya air, tidak wajib untuk mencari air di haddul bu'd. Ballahu ayatayammama bighairi talab, bahkan dia boleh untuk bertayamum tanpa cari air. Wa sayati idahu dzalika kullihi, dan akan datang penjelasan itu semua. Akan saya jelaskan di bawahnya ini. Wa qauluhu khaufun, dan perkataannya khaufun di situ kan faqdun. Faqdun itu apa? Faqdul ma'i hissan. Ya. Khaufun, khauf ini apa? Bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin, takut atas dirinya dari musuh.
au sab'in atau binatang buas. Lau qasadal ma'a apabila dia menuju kepada air. Kalau dia menuju kepada air, di situ ada air, tapi di situ ada begal misalnya. Di situ ada sungai, kalau saya ke sana, di situ ada begal. Nanti saya takut diserang sama begal itu. Nah, maka dia boleh untuk tayamum. Au ala malihi atau atas hartanya min ghasibin au sarikin dari orang yang menggosok atau pencuri. Wa qawlu hajatun berarti faqdun itu faqdul mahissan, khaufun itu al khaufu ala nafsihi au ala malihi ya. Hajatun hajat keperluan. Apa maksudnya keperluan di sini? Wa qawlu hajatun bi an yahtaja lil ma'i butuh kepada air li'atashihi untuk hausnya dia. Au atashi hayawanin muhtaram atau hausnya hayawan makhluk hidup yang dimuliakan. Walau ma'alan meskipun tidak secara langsung tapi nanti. Takutnya itu nanti. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang dia punya air, dia bawa air. Nah, sekarang masuk waktu sholat. Tapi kalau dia itu pakai air ini untuk wudhu, untuk sholat, maka jarak 5 km lagi, perjalanannya masih jauh. Ya. Jarak 5 km lagi dia tidak akan menemukan air, dia akan kehausan, dehidrasi, mati. Nah, jadi dia meskipun dia sekarang ada air, boleh untuk bertayamum. Karena dia menakutkan nanti kalau saya pakai ini untuk tayamum nanti haus. Sedangkan jarak ini tidak ada air lagi. Walau ma'alan meskipun takutnya itu atau hausnya itu nanti. Au li tsamanil ma atau karena harganya air atau uang yang pakai untuk beli air itu li ta'mihi untuk makannya dia. Saya ada ini air, saya sekarang ada air dan saya punya uang. Kalau misalnya saya pakai air ini untuk wudhu, maka saya nanti harus beli air untuk wudhu. Karena air saya habis, maka saya beli air untuk wudhu atau untuk minum. Sedangkan saya nggak ada uang lagi untuk beli makan. Sedangkan dia butuh makan. Jadi dia boleh untuk tayamum. Linafsihi untuk dirinya sendiri, au lil hayawan al muhtaram atau untuk makhluk hidup yang dimuliakan. Au lidainin atau karena hutang. Ya, uangnya tadi dipergunakan untuk bayar hutang. Bayar hutang itu wajib. Yang bayar hutang saya punya uang tapi uang ini adalah untuk bayar hutang. Kalau saya pakai ini air untuk keperluan wudhu, nanti saya uang ini kepakai untuk beli minum atau beli air lagi. Saya nggak bisa bayar hutang, maka dia boleh untuk tayamum. Nah, itu hajatun. Hajatun berarti hajat di sini adalah keperluan untuk li'atoshi nafsi atau li'atosh hayawan muhtaram. Idlaluhu. Qauluhu idlaluhu ay idlalul ma'i wahdahu. Menghilangkan air itu saja. Ya, air itu sendiri. Menghilangkan air itu sendiri. Jadi dia teledor, airnya hilang. Au ma'arohlin atau airnya itu hilang bersama barang bawaannya seluruhnya. Wayaqdi fil ula la fitsaniya, maka dia wajib mengkodok di waktu yang pertama, tidak di waktu yang kedua. Maksudnya apa? Dia sekarang bepergian bawa air. Dia teledor, airnya itu tadi hilang. Ketinggalan atau gimana, pokoknya air itu hilang. Maka dia sekarang boleh untuk tayamum. Tapi dengan tayamumnya yang pertama ini, di waktu yang pertama ini dia wajib untuk mengqadai sholatnya. Nanti mengulang sholatnya. Nanti karena apa? Karena sebetulnya dia pada waktu yang pertama ini dia bisa untuk pakai air untuk berwudu untuk toharo. Tapi karena dia teledor, nah karena teledornya dia itu, dia dihukum dengan apa? Dia sekarang wajib sholat, nanti kalau nemu air, dia wajib untuk mengulangi sholatnya yang sekarang ini. Nanti kalau nanti zuhur, yang waktu zuhur, memang nggak ada air, mulai awal waktu memang nggak ada air sudah, ya sudah dia tayamum dan tidak wajib untuk meniadah, tidak wajib untuk mengulangi sholat kalau dia nemu air.
Itu idlaluhu maradun. Qauluhu maradun yashukku, sakit yang berat. Bi an yakhafa min isti'malil ma, takut atau khawatir dari penggunaan air, ma'adzalika bersama penyakit tersebut, ma'adzalikal marad, ya, ala nafsin, atas dirinya, au udwin atau anggota badannya, au tuli muddatihi atau lama masa sakitnya, au ziyadatil marad atau bertambah sakit, au syainin fahish atau timbulnya sesuatu cacat yang memalukan, ya cacat yang parah, fi udwin dzahir, di anggota badan yang nampak, di anggota badan yang nampak. Dia sakit, ada air, tapi kalau dia pakai air dia akan mati. Ada air, tapi kalau dia pakai air, ya khauf ala udwin, maka anggota tubuhnya akan putus atau bagaimana. Ya, ini namanya ya khauf ala udwin. Atau ya khauf ala tuli muddatihi, dia ada air, kalau dia pakai air untuk berwudu maka akan semakin lama sembuhnya. Dia ya khauf ala ziyadatil marad, dia takut untuk tambah parah penyakitnya kalau dia pakai air. Au syainin fahish, kalau dia pakai air maka misalnya bagian tubuhnya, tangannya akan menghitam, akan memerah, itu namanya syain fahish fi udwin dhahir. Wa qauluhu jabirah, maradun yashukku jabiratun bi ayakhafa min naz'iha dararan mimma dzukir. Dia takut kalau dia melepas jabirohnya, nanti kita akan bahas apa itu jabiroh. Kalau dia melepas jabirohnya, maka dia takut dororon, bahaya, mimma dzukir, yang disebutkan tadi, yaitu adalah bahaya ala nafsin au udwin au tuli muddatil marad au ziyadatil marad au syainin fahish, itu semuanya dia takutkan kalau dia mencopot jabirohnya. Wal jabiroh, dan jabiroh, hiya ma yudau ala maudhi'il kasri, itu adalah sesuatu yang ditaruh di tempat yang patah, lian jabir, agar dia menyatu kembali. Wa mithluha fil hukmi, dan seperti jabiroh di dalam hukum, ma yudau ala maudhi' min lusuqin wa isobatin, sesuatu yang ditaruh di atas tempat yang patah tadi, min lusukin, dari lusuk itu adalah seperti sesuatu yang ditempelkan, kayak apa, hansaplas dan yang semacam itu, atau perban itu termasuk isobah. Kalau jabirunya sendiri itu adalah, kalau tulang patah itu kan kadang dikasih kayu atau gip atau yang semacam itu. Wa qauluhu jiroh, dan perkataannya jiroh, luka, ya. Bi an yakhafa, takut, khawatir, min wusulil ma, dari sampainya air, ilaiha, kepada lukanya itu, syai'an minal adror al madhkuro, sesuatu dari bahaya-bahaya yang telah disebutkan. Fa yaghsilus sahih, maka dia membasuh yang bagian yang sehat saja, wa yatayammam, dan dia bertayamum, anil jarih, dari bagian tubuh yang terluka, waktu ghuslihi, ketika waktu membasuhnya. Ini nanti jabiroh dan jiroh ini akan kita terangkan berikutnya. Jabiroh dan jiroh itu akan kita terangkan berikutnya. Ya, jadi faqdun tadi apa? Faqdul ma' hissan. Khaufun, al khaufu ala nafsihi au malihi, hajatun li'atashi hayawan muhtaram, idlaluhu, menghilangkan air, wahdahu au ma'arahlihi maradun yashukku. Ya, maradun yashukku ini disebut dengan al-marad al-mubih li tayammum, sakit yang membolehkan untuk tayammum, yaitu adalah ayyakhafa min isti'malil ma' ala nafsihi au udwihi au manfaati udwihi au tuli bur'ihi atau tuli muddatihi au ziyadatil marad au zuhur syainin fahish fi udwin dhahir. Jabiratun, jabiroh, wajiroh, dan luka. Ini adalah hal-hal yang membolehkan seseorang untuk bertayamum.
ketika tidak ada air, maka dia harus memastikan ketiadaan air tersebut mengikuti marohil tolabil ma ini. Ya. Fase-fase mencari air. Atau bisa dilihat di bawahnya ini, yang bagian yang ada merah sama hijau itu, tayakkona faqdal ma. Yang pertama, tayakkona faqdal ma. Yang ini. Yakin nggak ada air. Yakin tidak ada air. Di sekitarnya ini diyakini nggak ada air, maka tayammama bila tolab, dia boleh bertayamum tanpa cari air. Karena dia sudah yakin nggak ada air di sekitaran sini. Maka dia boleh untuk bertayamum tanpa cari air. Keadaan kedua, tayakkona wujudal ma. Meyakini adanya air. Meyakini adanya air. Meyakini adanya air fi haddil ghaus, di batasan al-ghaus. Di batasan al-ghaus. Bisa dilihat di atasnya, di lembaran sebelumnya. Di situ ada dobit haddil ghaus. Ada dobit haddil ghaus. Ya, dobitnya haddul ghaus antakunal masafa, jaraknya itu bihaitsu law istaghatsa bi rifqatihi, seandainya dia meminta pertolongan dengan teman-teman rombongannya, la aghatsuhu, pasti mereka bisa menolongnya. Maksudnya apa? Maksudnya cukup waktu untuk ketika dia minta tolong, mereka cukup waktu untuk menuju kepada dia menolongnya, tidak sampai telat gitu maksudnya. Ya, jaraknya itu segitu. Maksudnya tidak terlalu jauh lah, lumayan dekat. La aghatsuhu, dia teriak, teman-temannya mereka dengar, kemudian dapat menolongnya kalau terjadi apa-apa. Itu namanya haddul ghaus, batasan dapat mendapatkan pertolongan di situ. Walau ma'ah istighalihim, walaupun bersama sibuknya mereka bisyu'unihim, dengan urusan mereka sendiri. Dan itu para ulama menetapkan jarak sekitar 300 dhira'. 300 dhira' itu 144 meter. Sekitar segitu. 144 meter. Nah, kalau dia yakin adanya air, di sini nggak ada air, tapi kalau misalnya saya jalan 144 meter ke sana, itu dimungkinkan, atau dia yakin di situ ada air, maka dia wajib untuk mencarinya. Tapi dengan syarat, yushtaratul amnu, di situ, yang ini, ya, yushtaratul amnu, disyaratkan aman, ala arba'ati asya, atas 4 hal. Apa itu an-nafsu? Aman jiwanya. Udwun ma'sum, udwu ma'sumin. Aman udwu ma'sumin, bagian tubuh orang yang maksum, terjaga. Maksudnya maksum di sini adalah orang yang haram darahnya. Haram darahnya. Aman al-inqita' anir rifqo. Al-inqita' anir rifqo ini adalah ketinggalan rombongan, atau dia terlalu jauh dari rombongannya. Aman al-malu zaid ala thamani ma'i toharo. Harta atau harga lebih atas harga air yang dipergunakan untuk toharo. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau misalnya di situ ada air, lalu dia tidak bisa dapat air itu kecuali dengan membelinya, maka air tersebut harganya itu harus harga normal. Kalau harganya dimahalkan, misalnya 1 liter air harganya berapa? 50.000, ya nggak usah dibeli. Kamu beli untuk tayamum karena harganya nggak normal.
Ya. Jadi kalau ada di Hadil Ghaus 144 meter, dia yakin di situ ada air, maka dia wajib untuk mencarinya ke sana. Kalau di situ ada air yang dijual, maka harus harganya itu adalah harga normal. Kalau terlalu mahal, maka dia boleh untuk tayamum. Kalau dia yakin adanya air fi hadil qurb. Fi hadil qurb. Apa hadil qurb itu di lembaran sebelumnya ada dobit hadil qurb. Masafatun yataraddadu fiha al-musafir lihtidabin wahtishash. Jarak yang musafir mondar-mandir di antaranya untuk cari kayu bakar dan cari rumput. Lihtidab untuk cari kayu bakar, wahtishash dan cari rumput. Wahia dan dia 9.000 zira'. Berapa 9.000 zira' itu? Hampir 4,5 kilometer. Hampir 4,5 kilometer. Jadi jarak 4,5 kilometer itu secara fikih dianggap dekat. Ya, secara fikih 4,5 kilometer itu dianggap dekat. Nah, alasannya kalau orang yang musafir itu mau untuk cari ihtitab wahtisyash ini kebutuhan duniawinya sampai ke jarak tersebut, apalagi kebutuhan ukhrawi. Apa itu sholat? Jadi kalau dia meyakini adanya air di hadil qurb, maka dia wajib untuk cari air ke sana. Ya. Tapi disyaratkan aman atas 5 hal. An-nafsu, udwu ma'sumin, al-inqita'u 'anir rifqah, al-malu zaid 'ala thamni ma'i tahara, kemudian tambah satu lagi dari yang atas tadi, khurujul waqt. Ya. Aman dari keluarnya waktu sholat. Sampai waktu sholatnya itu sudah keluar, itu dia harus aman, harus tidak sampai keluar waktu sholat meskipun dia cari air di hadul qurb itu. Fi mahallin, di tempat, yusqitu fihi tayammumu, menggugurkan di dalamnya tayamum, al-fardo, kefarduan. Tempat yang tayamum menggugurkan kefarduan di dalamnya. Apa itu? Yaitu adalah tempat yang yaghlib fihi adamul ma, tempat yang sering di dalamnya tidak adanya air. Oke, kemudian kalau dia yakin ada air di haddil bu'd, ya haddul bu'd itu berarti lebih dari haddul qurb. Kalau haddul qurb itu sekitar 4,5 km, lebih daripada itu namanya haddul bu'd. Maka dia tayammama bila tolab, boleh bertayamum tanpa cari air lagi. Oke, selanjutnya apabila dia di sini di atas ini yang kedua ini tayaqqana audzunna wujudal ma. Oke, yang ketiga ini adalah tawahhama al wujud. Dia waham, jadi prasangka dengan menyangka dengan prasangka yang lemah adanya air. Fi haddil ghaus, apabila dia menyangka adanya air itu di haddul ghaus, maka wajib at-tolab, wajib cari air dengan syarat 7, aman 7 hal. An-nafsu udwu ma'sumin al-inqita' an rifqah, al-malu zaid 'ala thamani ma'i tahara, al-malu alladhi yajibu badluhu li syira'il ma' in kana yahsuluhu bithaman. Ya. Harta aman hartanya yang wajib dia keluarkan untuk beli air apabila dia mendapatkan air dengan harga tersebut. Al-ikhtisos itu adalah yang bukan harta. Harta itu adalah sesuatu yang punya nilai. Nanti di bab al-bai' itu dipelajari bahwasanya yang disebut dengan mal, disebut dengan harta itu adalah yang punya nilai jual, yang boleh untuk diperjualbelikan. Kalau ikhtisos itu adalah sesuatu yang jadi kepemilikannya dia tapi tidak punya nominal harta, tidak mempunyai nominal harga. Ikhtisos itu seperti apa? Ikhtisos itu seperti misalnya al-kalb. Al-kalb itu apa? Anjing. Anjing itu najis. Dia bisa dimiliki, bisa dimanfaatkan untuk berburu, untuk menjaga rumah, bisa dimanfaatkan, bisa dimiliki, tapi dia tidak bisa diperjualbelikan. Karena apa? Syarat barang bisa diperjualbelikan itu adalah apabila dia tohir. Ya.
Ikhtisas itu seperti itu. Dan aman juga dari khurujul waqt. Nah, dia wajib cari air apabila 7 hal ini aman. Kalau fi haddil qurb tidak wajib untuk cari air, langsung tayamum. Di fi haddil bu'd tambah lagi, tidak wajib untuk cari air, dia langsung boleh untuk tayamum. Kalau di atas ini saya terangkan, kalau dia yakin tidak ada air, maka dia tidak perlu untuk cari air. Kemudian kalau dia ada prasangka atau ada keyakinan adanya air, maka dia wajib untuk yatlubu fi rahlihi, dia mencari di barang bawaannya dia. Di atas itu di lembaran sebelumnya ada yatlubu fi rahli marahil talabil ma, dia cari di barang bawaannya dia. Kalau enggak ada, dia yas'alu rifqatahu, dia bertanya kepada teman rombongannya. Wa yunadi bi'ala sautihi, dia berteriak dengan suara yang lantang, man ma'ahuma, barang siapa punya air walau bithaman, meskipun dia dijual ya dengan harga. Man ma'ahuma walau bithaman. Harus seperti itu. Bukan cuma tanya siapa yang punya air, tapi dia tanya siapa punya air meskipun itu saya harus beli, saya mau beli. Nah, itu. Dia harus seperti itu. Kalau dia ada uang untuk membelinya, kalau nggak ada uang untuk membelinya, dia hutang. Kemudian kalau tidak ada teman-temannya yang punya air, maka yatlubu fi hadil ghaus, dia cari di hadil ghaus. Apabila dia tayaqqana au dhanna au tawahhama wujudahu fihi. Yatlubu fi hadil qurb. Kalau enggak ada fi hadil ghaus, maka dia cari di hadil qurb. Apabila dia yakin adanya air di situ. Kalau di hadil ghaus kan boleh yakin, boleh dzon, boleh tawahum. Tapi kalau di hadil qurb itu harus yakin. Kalau dzon, kalau tawahum tidak wajib untuk cari air. Kalau dzon itu diikutkan ke yakin. Dzon itu diikutkan ke yakin. Kemudian kalau nggak ada fi hadil qurb, maka la yajibu talabu fi hadil bu'd. Kalau hadil qurb nggak ada, maka dia tidak wajib untuk cari air itu di hadil bu'd. Yaitu adalah perkara cari air. Kemudian lembaran setelahnya ada jumlatul a'dzar, ringkasan uzur-uzur asy-syar'iyyah, syar'i, uzur-uzur syar'i al-mujawwizah, yang membolehkan untuk tayamum. Wa yu'abbaru aidan, dan ditakbirkan atau diungkapkan juga bidobitil mubih li tayamum, dengan dobit al mubih li tayamum, membolehkan sesuatu yang membolehkan untuk tayamum. Apa itu al khaufu ala halaki nafsin? Takut atas hilangnya nyawa. Kalau dia pakai air maka nyawanya akan hilang. Ada di situ ada air, ada sungai di situ, tapi di situ ada buayanya. Saya mau wudu di situ maka saya akan dimakan buaya, maka tidak wajib untuk wudu, dia wajib untuk tayamum. Ya. Au talafi udwin, atau khawatir bagian tubuhnya akan hilang, sirna, karena pakai air. Ada penyakit kalau dia pakai air maka bagian tubuhnya akan putus atau lain sebagainya. Au talafi, itu talafi ya, bukan taladi, itu tipu. Iya, fa itu. Tipu itu. Au talafi manfaati udwin, atau hilangnya manfaat anggota badan. Hilangnya manfaat anggota badan. Misalnya dia sakit mata, sama dokter dia divonis kalau kamu pakai air wudu maka akan buta kamu. Matanya masih ada, wudunya masih ada, tapi manfaatnya, basornya itu akan hilang. Maka dia boleh untuk tayamum kalau divonis seperti itu. Talaf itu hilang manfaat anggota badan. Seperti sakit mata misalnya, dia divonis oleh dokter, kalau dia pakai air maka penglihatannya akan hilang. Namanya talaf manfaati udwin. Autu liburin, atau semakin lama sembuhnya, lama sembuh. Au ziyadati alamin, atau bertambah sakitnya. Kalau dia pakai air maka akan bertambah sakitnya. Au zuhur syai'in fahish, atau munculnya cacat yang parah fi udwin dzahir, di
bagian tubuh yang nampak. Di sini ada keterangannya di bawahnya itu at-tayammum wajibun, tayamum itu wajib fi halatil khauf ala halakin nafsi. Di dalam keadaan khawatir hilang nyawanya. Ya, wajib di sini. At-tayammum mubahun, tayamum itu mubah, boleh untuk tayamum, bukan wajib tapi boleh untuk tayamum fi halatil khaufi ala talafi udwin au talafi manfaati udwin au tulibur'in au ziyadat alamin au dhuhur syai'il fahish fi udwin dhahir. Jadi selain halaki nafsin itu hukumnya boleh, bukan wajib. At-tayammumu haramun, tayamum itu haram fi maradin, di dalam sakit, la yukhafu minhu ma dzukir, tidak ditakutkan, tidak dikhawatirkan darinya, dari sakit tersebut, ma dzukir, apa yang disebutkan. Tidak takut untuk mati, tidak takut untuk hilang anggota badannya, hilang manfaatnya, itu maka dia haram untuk tayamum. Sakit batuk terus tayamum, sakit panu terus tayamum, haram hukumnya. Meskipun dia sakit tapi sakit itu tidak membolehkan untuk tayamum. Ya sudah ya. Tadi kita bahas tentang faqdul ma dan bagaimana dia mencari air ketika tidak ada air itu. Kemudian kedua kita membahas tentang tayamum ketika dia khawatir, khaufun, ya khawatir atas 6 hal. Halaki nafsin, talafi udwin, talaf manfaati udwin, ziyadat alamin, tulibur'in, zuhur syai'in fahish. 6 hal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang haja. Ya, haja. Tadi kan ada hajatun. Hajatun di sini ditulis al-ihtiyaju, butuh, ilaihi, kepada air, butuh kepada air, li'atashi hayawanil muhtaram, untuk hausnya makhluk hidup yang dimuliakan. Al-hayawanul muhtaram, hewan-hewan yang muhtaram atau makhluk hidup yang muhtaram itu alladzi yahrumu qatluhu, dia adalah yang haram membunuhnya. Wal hayawan ghairul muhtaram, hayawan yang tidak muhtaram, huwallazi yajuzu qatluhu, yang boleh untuk membunuhnya, wa huwa sitta, dan itu ada 6. Apa saja itu? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Idza tarakaha juhudan au kasalan, apabila dia meninggalkan salat juhudan karena mengingkari kewajiban salat, au kasalan, atau karena malas. Kalau mengingkari kewajiban salat maka dia langsung murtad, karena salat itu adalah minal al ma'lum bid-darurah. Dia, semua orang muslim tahu bahwasanya salat itu wajib. Terus dia mengingkari kewajiban salat, dia langsung murtad. Kalau kasalan, malas, meninggalkan salat karena malas, maka dia dianjurkan untuk sholat dulu, dinasihati dulu untuk sholat. Kalau dia tidak mau sholat sampai kelewat waktunya yang waktu sholat itu, kemudian kelewat sampai waktu yang setelahnya, waktu uzur namanya, nanti kita bahas di dalam bab sholat, waktu uzur, maka dia dianggap murtad dan boleh tidak muhtaram lagi. Dia hayawan tidak muhtaram lagi. Pihak pemerintah Islam itu menghukumnya dengan al-qatl. Itu yang pertama, tarikus shalah ghairu muhtaram. Yang kedua, az-zanil muhson, orang yang berzina dan dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, kemudian dia berzina, namanya zanil muhson. Dia dihukum dengan apa? Rajam sampai mati. Maka dia yajuzu qatluhu, tidak muhtaram, yajuzu qatluhu, karena apa? Dia terpidana dengan rajam. Yang ketiga, al-kafirul harbi, kafir yang memusuhi. Ya, yang keempat, al-murtad, orang yang keluar dari Islam. Yang kelima, al-kalbul akur, huwallazi fihi idza. Kalbul akur itu adalah anjing yang menyakiti, anjing yang gila, kalap, dia itu terus sukanya menyakiti yang lain, namanya kalbul akur, boleh dibunuh. Yang keenam, al-khinzir, babi, itu juga boleh dibunuh. Jadi 6 ini boleh dibunuh. Kalau misalnya dia jalan sama orang yang tarikus shalah, terus dia kehausan,
terus dia punya air, tidak wajib dia memberikan air ini kepada orang yang kehausan ini. Dia boleh menggunakan air untuk wudhu. Tapi kalau dia muhtarom, dia menjaga sholat, ya bukan termasuk 6 ini, terus dia kehausan, sedangkan air ini dipergunakan untuk wudhu, maka dia boleh untuk mengasihnya kepada si orang ini dan dia bertayamum. Namanya al-ihtiyaj ilal ma' li 'atashi hayawanil muhtaram. Meskipun bukan manusia, kuda misalnya, dia bepergian pakai kuda terus dia itu bawa air. Air ini mau dia pakai untuk toharo, tapi kudanya kehausan, dia boleh ngasih air itu kepada kuda dan dia bertayamum. Seperti itu. Karena kuda itu hayawan muhtaram, bukan kalbul akur, bukan khinzir. Ini ya. Orang yang tarku salat ini di sini bahasanya hayawan. Makanya saya mulai tadi mengatakan hayawan itu adalah makhluk hidup. Hayawan itu adalah makhluk hidup karena dari kata hay. Dari kata hay, hay itu adalah hidup. Secara bahasa, manusia itu juga hayawan. Di dalam ilmu mantik, manusia itu sering disebut dengan hayawan natik. Hayawan natik, hayawan yang dia itu berakal. Ya, hayawan dan dia itu berakal. Kalau seandainya Ustaz, kalau ada orang tarku sholat ya kan, kita punya air minum sebotol sama ada anjing yang baik, mana kita dahulu Ustaz? Ya itu anjingnya, ya anjingnya, karena dia lebih muhtarom daripada si tarikus sholah itu. Nah ini secara hukum ya, secara hukum. Adapun kebaikan seorang wanita yang dia itu pelacur, kemudian dia memberikan air kepada anjing sampai dia itu masuk surga, itu sudah bukan urusan fikih, itu bukan kajian fikih. Kajian fikih itu seperti ini. Kajian fikih itu bahwasanya 6 ini mereka ghairu muhtaram. Ya sudah, nanti berarti dari asbab at-tayammum tadi sudah kita bahas, kayak faqdun sudah, khaufun sudah, hajatun sudah, idlaluhu itu sudah jelas kalau dia menghilangkan air maka hukumnya dia mengqodoi sholat, dia tetap tayamum dan sholat di waktu yang pertama, tapi dia wajib untuk i'adah nanti kalau sudah dapat air. Adapun waktu yang kedua dia tayamum sholat dan tidak wajib untuk i'adah apabila dia nemu air. Idlaluhu maradun yashukku itu masuk di dalam ini tadi, marad al-khauf ala halaki nafsin au sampai akhir. Kemudian jabiratun jiroh itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang lain. Ini tadi ziyadatu alamin artinya apa? Bertambah sakit, bertambah parah sakitnya. Yaitu luburin itu artinya adalah bertambah lama masa sembuhnya. Kalau ziyadat alamin itu artinya adalah bertambah sakitnya. Syurutut tayammum, halaman berikutnya. Syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum. Mulai dari yang sebelah kanan, ayyakuna biturob, yakun biturob itu. Ya, mulai itu. Yakun biturob. Tayamum itu menggunakan turob, menggunakan debu. Yakunu turobu tahiron, debunya mesti debu yang tohir, yang suci. Alla yakuna musta'malan, alla yakuna turobu musta'malan. Turabnya itu bukan turab yang musta'mal. Apa turab yang musta'mal itu? Turab yang habis dipakai untuk tayamum. Ya. Apa itu? Yaitu adalah turab yang terpisah dari bagian tubuh yang habis ditayamumi. Jadi bukan turab yang dia ngambil turab gini, kemudian yang sebelah sini itu mustakmal, enggak seperti itu. Tapi turab yang habis diambil kemudian dipakai untuk bertayamum, kemudian dia tanasar itu dia jatuh-jatuhan, yaitu yang mustakmal. Itu yang mustakmal. Alla yukhalituhu, tidak menyampuri turab, daqiqun wa nahwuhu, tepung
dan yang semacamnya. Tepung misalnya, semen misalnya, kapur misalnya, dan hal yang lain. Karena tayamum itu hanya sah dengan turab, kalau kecampuran dengan barang yang lain maka tidak sah tayamumnya. Ayaksidahu, dia bermaksud kepada turab itu. Maksudnya apa? Dia harus mengambil turabnya. Dia bermaksud kepada turab tersebut untuk diambil. Kalau misalnya ada angin membawa debu, kemudian dia menghadangkan badannya seperti ini untuk agar debu itu sampai kepada dirinya, itu tidak sah tayamumnya. Jadi dia harus memang menyengaja mengambil turab itu untuk dipakai bertayamum. Namanya ayaksidahu. Ayam saha wajahu wa yadaihi bidarbataini. Dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 hentakan. 2 hentakan itu maksudnya 1 kali hentakan untuk wajahnya, 1 hentakan yang lain untuk tangannya. Itu di dalam wudu maupun di dalam ghusl sebagai pengganti ketika nggak ada air, itu adalah tayamum. Dan tayamumnya itu baik di dalam wudu atau ghusl hanya wajah dan kedua tangan saja. Bukan nanti kalau dia ketika hadis besar pengganti mandi terus dia gulung-gulung di turab, tidak seperti itu, tapi tetap wajah dan kedua tangan saja. Ayuzila najasa awalan, dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau dia di badannya ada najis, maka dia bersihkan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika sudah bertayamum, dia itu langsung akan melaksanakan sholat. Jadi dia harus siap untuk melaksanakan sholat. Najis dihilangkan dulu sebelum dia bertayamum. Ayajtahida fil qibla qablahu. Dia ijtihad, dia mencari kiblat sebelum bertayamum. Mencari kiblat sebelum bertayamum. Ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti, hendaklah tayamum setelah masuknya waktu. Mau sholat apa? Mau sholat zuhur, maka setelah masuk waktu zuhur dia baru bertayamum. Mau sholat apa? Mau sholat janazah, maka setelah janazahnya itu dimandikan baru dia bertayamum. Karena waktu masuknya sholat janazah itu, boleh sholat janazah itu ketika setelah mandi gitu maksudnya. Mau khutbah Jumat, maka dia bertayamum setelah masuk waktu zuhur, khutbah Jumat ya. Ayyatayammama likulli fardin, bertayamum untuk setiap kefarduan. Nah, seperti dalam khutbah itu, khutbah Jumat, khutbahnya fardu, sholatnya fardu, sehingga dia ketika akan khutbah tayamum, selesai khutbah tayamum lagi untuk sholat, karena khutbahnya itu fardu, sholatnya itu fardu sendiri. Jadi ya tayammam likulli fardin, dia bertayamum untuk setiap fardu. Setiap fardu, jadi tidak ada 2 fardu dilaksanakan dengan satu tayamum, tidak ada. Ya, tayamum itu untuk satu fardu. Jadi kalau khutbah dan sholat ini tadi, untuk khutbahnya dia bertayamum, setelah khutbah dia tayamum lagi untuk sholat, seperti itu. Ayat tayamum likulli fardin. Ini adalah syurut tayamum, ada 10. Kemudian faraidu tayammum, fardu-fardunya tayamum. Yang pertama, naqlut turab, memindah atau mengambil debu, ya, mengambil debu. Ayaksidahu tadi, ayaksidahu, menyengaja mengambil debu. Yang kedua, an-niyah, niat. Niatnya itu adalah ketika ngambil debu. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya niat itu fi awalil ibadah. Ya, fi awal ibadah, di permulaan ibadah tayamum ini permulaannya adalah naqlut turab. Jadi ketika dia ngambil debu, dia sekarang berniat untuk tayamum. Dan niatnya itu terus ada, dia sadari, dia ada di dalam hatinya sampai dia mengusap wajahnya dia. Nah, kemudian niatnya tayamum ini ada darajat, ada beberapa tingkatan. Lihat ini ada panahnya di bawah. Kemudian di sini diterangkan darajatun niyyah fit tayammum, tingkatan-tingkatan niat di dalam tayamum, salasah, 3 ya. Yang pertama,
niyatu istibahati fardis shalah au fardit tawaf. Niat mencari kebolehan untuk melaksanakan sholat fardu atau tawaf fardu. Maksudnya apa? Dia mengatakan nawaitu tayammuma listibahati fardis shalah. Saya niat bertayamum untuk mencari kebolehan, boleh untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, fayastabihu biha, maka dia boleh dengan niat tersebut fardun wahidan, satu kefarduan, wa jami'an nawafil, dan seluruh kesunahan-kesunahan, wa jami'a ma yaftaqilu ila tayammum, dan seluruh apa yang butuh kepada tayamum, kamasil mushaf, seperti memegang mushaf, wa sajadati syukrin, dan sujud syukur. Ya, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dia boleh untuk melaksanakan kefarduan satu, boleh melaksanakan kesunahan, terserah dia, boleh untuk memegang mushaf dan lain sebagainya. Itu tingkatan pertama. Dia mengatakan nawaitu tayammuma listibahati fardis shalah atau listibahati sholatil fardi. Kemudian derajat yang kedua, niatus istibahati shalah au nafli shalah awit tawaf au sholatil janazah. Dia mengatakan nawaitu tayammuma listibahati shalah. Tadi kan mengatakan listibahati fardis shalah. Di sini cuma mengatakan listibahati as-shalah. Tadi yang pertama adalah listibahati fardis shalah, di sini dia mengatakan listibahati shalah, tidak ada fardunya. Maka apa yang terjadi? Fayastabihu biha, maka dia boleh dengan niat tersebut jami'a sholawat, seluruh salat ma'adal fardu al-aina, selain fardu ain. Selain salat fardu ain. Jadi dia boleh cuma salat sunnah saja, atau kalau dia mengatakan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dia boleh untuk melakukannya dengan niat ini listibahati sholat. Namun tayammum listibahati sholat, atau listibahati naflis sholat, atau listibahati sholatil janazah. Dia boleh untuk melakukan seluruh sholat selain sholat yang hukumnya fardu ain. Maksudnya apa? Selain sholat 5 waktu. Wa fi niyat istibahati khutbatil jum'ah, dan di dalam niat untuk mencari kebolehan khutbah Jumat ada khilaf. Fa indar Ramli, menurut Imam Ar-Ramli, yastabihu biha fardun ainiyan wahidan, dia boleh untuk melaksanakan satu fardu ain. Li'annaha bimanzilati raka'atain, karena khutbah Jumat itu menduduki kedudukan 2 rakaat dari salat zuhur. Sawa'un akanal fardu al-khutbah au ghairaha, baik fardu khutbah atau selainnya. Wa amma 'inda Ibnu Hajar, adapun menurut Imam Ibnu Hajar, fala yastabihu bitayammum laha fardun ainiyan, tidak boleh untuk melakukan fardu ain. Wattafaqu annahu la yajma'u ma'aha fardun akhar walau khutbatan ukhra. Tidak, dan keduanya, dan mereka para fuqaha bersepakat bahwasanya dengan niat tersebut tidak boleh untuk menggabungkan antara fardu yang lain. Jadi fardu dengan fardu yang lain tidak boleh digabungkan, atau meskipun khutbah yang lain. Ya, meskipun khutbah yang lain. Fala yaktubu tsaniyan ba'da an khutaba awwalan bi tayammum wahidin. Ya, itu derajat yang kedua, yaitu adalah dia berniat listibahati shalah, listibahati naflis shalah, listibahati nafli tawaf, atau listibahati sholatil janazah, maka dia hanya dibolehkan untuk sholat sunnah atau sholat fardu kifayah, tidak boleh melakukan sholat fardu ain. Derajat yang ketiga adalah niatus istibahati masil mushaf, niat untuk mencari kebolehan memegang mushaf. Au ma yaftaqiru ila tayammum, atau sesuatu yang butuh kepada tayamum. Kasajud tilawah, seperti sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Fayastabihu biha jami'a ma yaftaqiru ila tayammum ma'ada shalah, maka dia tidak boleh salat, tidak boleh melakukan salat fardun wa naflan, fardu dan sunnah, wa ma fi hukmiha kat tawaf, dan apa yang ada di dalam hukumnya seperti tawaf. Walhasil di sini ada 3 tingkatan, yaitu adalah listibahati fardis shalah, maka dia boleh untuk melaksanakan satu fardu dan kesunahan. Listibahati as-shalah atau listibahati naflis shalah atau listibahati sholatul janazah, maka dia tidak boleh melakukan sholat fardu ain, boleh melakukan kesunahan dan fardu kifayah. Kalau dia mengatakan listibahati ma yaftaqiru ila tayammum atau listibahati masil mushaf, maka dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat fardu maupun sunnah.
Itu darajatun niyah.